Gimana nih Bang, kisah pengalamannya nih? Jadi ini pengalaman tahun 2015 Bang. Jadi di tahun-tahun itu tuh saya emang lagi senang-senangnya touring. Anak-anak kampung itu pengen refreshing lah gitu ya, ke daerah Bogor. Nginep di villa Bang. Nah, terus kita bikin planning Bang. Kita bikin planning, cuma di situ kita berangkat berempat doang. Saya satu, terus teman saya David, Nurdin, dan ceweknya Nurdin. Oke. Jadi kita berangkat berempat. Nah akhirnya kita putusin berangkat itu sore Bang. Kita berangkat sore sekitar jam 4 sore. Kita motoran sampailah di daerah Cisarua itu sekitar jam 7 malam. Oke. Karena waktu udah malam ya Bang ya, kita bingung mau tidur di mana gitu. Akhirnya ya random aja Bang, random cari penginapan yang murah. Karena tahun segitu tuh ya tahun-tahunnya anak-anak yang masih kekurangan duit tapi pengen jalan gitu. Samperin lah kita tuh, samperin ke abang-abang villa gitu. Pak, semalamnya berapa? Dan waktu itu masih 65.000 Bang. Wah, murah banget ya. Nah terus karena kita kan bawa cewek satu ya, Pak ini boleh nggak cewek gabung nih? Gak masalah, bebas lah tuh. Wah kurang nih 65 bebas nih. Biasanya tuh kebanyakan villa atau hotel kan kalau kita berempat itu nggak bisa masuk biasanya, tapi itu boleh gitu kan, boleh. Akhirnya itu lah kita kamar ya Bang. Di kamarnya itu bentuk villanya itu letter L. Dia ada taman bermain untuk anak-anak dan taman bermain itu luas Bang. Saya ada fotonya nanti saya kasih. Itu luas taman bermainnya. Disuruh pilih awalnya mau kamar yang mana. Di situ memang karena ada kamar cuma 3, di bawah 1 kosong sama di atas 2 kosong. Karena kita nggak mau ribet Bang, kita nggak mau ribet maksudnya naik turun tangga. Udah saya bilang yang di bawah aja Pak. Saya bilang oke, bawah. Dibukain lah tuh pintu dari kamar itu. Kita masuk ke dalam kamar. Di belakang dari kasur ini kan memang ada jendela Bang. Depannya ada bangku. Depan kasur. Di sebelah dari pintunya ini ada jendela yang tembusannya itu ke taman yang tadi saya bilang. Sekitar jam 8 malam perut mulai lapar. Akhirnya saya sama teman saya si David berdua izin sama si Nurdin, Din keluar ya cari makan gitu. Oke tuh keluar saya Bang, keluar cari makan sama si David. Ada berselang sekitar 30 menit saya keluar, teman saya nelpon saya Bang, si Nurdin ini, Gung balik. Lah lu ngapa gitu? Kepaik cepetan balik. Saya buru-buru balik Bang. Saya buru-buru balik ke kamar. Ceweknya udah begitu Bang, dengan mata yang merah melotot ke atas, tapi dia nggak ngomong apa-apa Bang. Kaku gitu ya? Kaku, kejang-kejang gitu. Nah Din, ini kenapa cewek lu? Gua nggak tahu gitu. Lalu nggak tahu gimana? Dia habis dari kamar mandi katanya. Dari kamar mandi. Jadi katanya gini Bang, kan kamar mandi di villanya ini, di kamarnya ini, di kamar saya ya gitu. Bentuk pintunya ini kan diselosot Bang. Jadi bukan bentuk yang ditarik gitu. Awalnya cerita dari si Nurdin ini, awalnya ceweknya katanya ngedengar suara air keran nyala. Katanya, yang kok air keran nyala ya? Ini keran otomatis apa gimana? Kata ceweknya. Dilihat sama si Nurdin di kamar mandi, air gak nyala sama sekali. Itu pertama. Kedua, ceweknya ngedenger. Ini anehnya Bang, ini anehnya. Mereka ini berdua kan di kamar. Mereka berdua di kamar, tapi anehnya yang bener-bener ngerasainnya cewek-ceweknya doang Bang. Pas pintunya ini dia ngedenger suara pintu kebuka, itu pun cuma dia yang denger. Sampai pintunya katanya digabrukin lagi. Buak. Itu cuma dia doang yang denger. Bahkan cowoknya nggak dengar sama sekali. Padahal katanya ada di situ Bang, satu ruangan
Tapi yang denger cuma ceweknya doang. Nah setelah dari pintu itu ngegubrak, buak gitu. Kayak orang didorong gimana sih bang? Buak gitu kan. Karena memang pintu selorot bang. Yang digeser itu. Setelah pintu digobrak gitu bang, buak gitu. Nah langsung dia begitu bang. Tanpa ngomong, tanpa apapun. Mata merah ke atas. Kita panik dong bang. Akhirnya coba kita baca-bacain ayat-ayat Al-Quran lah yang saya bisa, yang teman saya bisa gitu. Coba-coba bisain, baca gitu. Memang alhamdulillahnya bang setelah beberapa menitan sadar. Saya tanya, lu kenapa? Gak tahu. Masih, gue merinding bang. Gak tahu. Pas tadi ada pintu kamar mandi kebuka, ada cewek nyamperin gua. Dia nyamperin gua dari kamar mandi, dia keluar nyamperin gua. Mungkin karena gua tuh panik atau gimana, gua nge-freeze. Gua diem liat dia. Katanya gitu bang. Gua diem liat dia. Tiba-tiba gua gak tahu, lupa bentuknya gimana. Gua tanya gitu bang. Mukanya sebelah itu hancur, terkopet-kopet katanya gitu. Itu pun ngomong masih sambil lemes bang. Lemes. Mukanya terkopet-kopet katanya gitu. Yang sebelahnya gosong. Dia pakai baju apa? Compang-camping. Gila gak bang? Oke, saya bilang, Dadin, rehat lu, rehat. Baca-bacain lagi cewek lu. Ayat-ayat apa kayak yang lu bisa. Udah tau ditidurin bang. Dan memang posisi kita itu satu kasur itu memang kita tidurin berempat bang. Jadi ceweknya tidurin tuh di pojok gitu, Ruginnya di tengah, di dekat ceweknya gitu. Saya di tengah, teman saya si David paling pinggir. Kita ngobrol bang. Setelah kejadian itu dengan tujuan biar ya menghilangkan suasana setelah kejadian lah ya gitu. Kita berusaha untuk melupakan apa yang udah terjadi tadi gitu kan. Kita ngobrol sambil main HP lah gitu, gitu. Sekitar jam 10:30-an, teman saya si David teriak-teriak, Astagfirullahaladzim, sampai 3 kali bang. Woi lu kenapa? Kum, apa gemeteran tangannya bang? Woi lu kenapa ya gitu? Kum, dia cuma manggil ganggu, Gung, lu kenapa? Gung, melototin gua, Gung. Apaan? Itu Gung. Cuma gua gini bang. Iya lu kenapa? Ngomong, kenapa? Gung, melototin gua, Gung. Ya apaan? Cewek Gung. Jadi dari situ anjing gue gini bang. Iya. Dia teriak-teriak begitu. Udah bang, dia cuma bilang cewek Gung, melototin gua Gung. Gue tanya apa? Gak nyaut sama sekali. Dia bilang cewek Gung. Dia pingsan. Karena memang kan yang tadi gue bilang bang di awal, di depan kasur gue ini itu ada bangku dan teman gue tuh ngeliatnya di situ katanya. Mulai panik dong bang. Oke bang, kita nangin diri lagi. Kita coba buat ngeplay suara-suara ngaji lah gitu ya. Kita ngeplay gitu kan. Nah, dia masih pingsan nih teman saya bang. Nah, keadaan saya waktu teman saya pingsan, karena saya kan memang betul-betul di sampingnya dia bang. Dan yang tadi saya bilang, di belakang kasur itu ada jendela. Tadi saya awal saya bilang di belakang kasur ada jendela. Saya coba buat tenangin diri, ngusap-ngusap kepala teman saya gitu kan. Jadi posisi saya ini saya nyender di dinding bang, di dinding dengan posisi jadi saya nyampingin jendela ini. Saya nyampingin jendela ini dan teman saya ini di paha saya gitu. Jadi saya nyender gitu. Jadi posisi teman saya itu di paha saya gitu bang, kesana diarahnya. Gak lama saya ngedenger dari belakang jendela ini bang, itu kayak orang lagi kerja. Ada suara kayak pantulan gunting ke
meja. Ada suara pantulan kayak gunting ke mangkok. Saya bingung. Nah, ada aktivitas apa di samping? Gak lama dari situ ada cewek, dia jalan di belakang jendela itu dengan pakaian suster lengkap, tapi anehnya di kakinya dia ada darah. Gila seremnya. Anehnya kakinya ada darah dan mukanya itu gelap, nggak kelihatan. Yang saya lihat di penglihatan saya, dari sini ke kaki, dari badan ke kaki ada darah. Ada darah. Tapi mukanya gelap bang, nggak kelihatan. Setelah ngeliat itu, saya coba buat tenang gitu. Astagfirullah. Saya cuma nyebut lah gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya nggak mau bikin keadaan tuh makin panik. Karena yang satu lagi begini, yang satu lagi begini. Saya ngeliat. Saya nggak mau bikin jadi lebih panik lah gitu intinya gitu. Jadi apa yang saya lihat, cuma saya tahu sendiri aja. Astagfirullahaladzim. Di situ pun saya nggak cerita sama teman-teman saya kalau saya habis ngelihat. Di saat itu ya, di saat itu saya tuh nggak cerita ke teman saya kalau saya habis ngelihat itu, nggak cerita. Terus nggak lama teman saya si David ini, cuman bang bangun. Niat saya tuh mau bikinin dia air. Niat saya. Fit, gua ke belakang dulu ya, karena memang posisi kamar ini di belakang ujung sana tuh villanya tuh ada dapur bersama bang. Ada dapur bersama. David, gue bikin air dulu ya gitu. Ya saya mau bikinin teh manis, hangat gitu kan. Saya keluar sendiri bang. Pas saya baru keluar buka pintu, itu yang tadi saya bilang kan di tengah-tengah villa itu ada taman bermain anak ya. Saya bilang gitu kan. Saya keluar, itu sekitar udah jam 2-an bang. Saya keluar pintu, ada anak kecil laki-laki dan perempuan umur sekitar 5-6 tahunan. Dia lagi main, lari-larian di situ sambil ketawa-ketawa. Logikanya bang, anak siapa dan dari mana jam 2 malam masih ngayap keluar melek di situ tanpa ada orang tua. Tapi waktu itu saya nggak mikir terus kayak udahlah gitu. Maksudnya nggak, saya berpikir jelek, tapi saya mikir kayak ya udahlah. Karena memang bentuknya bentuk orang bang. Mungkin itu nggak bikin saya takut. Tapi memang saya ngelogikain, anak siapa jam segini, jam 2 malam ada di situ main gitu, tanpa ada orang tuanya saya lihat. Tapi udah nggak saya hirauin. Saya jalan ke belakang karena memang posisi dapurnya itu ada di ujung bang. Saya jalan ke belakang, ada ibu-ibu bang. Jadi posisi dapur ini kan memang bisa dibilang kayak apa ya, di bawah gitu bang. Maksudnya kayak nggak sejajar sama lantai atas. Agak gitu, turun lah ya. Agak turun, betul, agak turun bang. Jadi kita lewatin tangga gitu. Maksudnya tangganya nggak tangga banyak bang, cuma ada 3 anak tangga kayaknya, 3 anak tangga. Saya masuk, ada ibu-ibu bang. Ada ibu-ibu, tapi anehnya di sini dia pakai pakaian kayak orang tahun 90-an atau 80-an bang. Jadi dia pakai kebaya, bawahnya itu pakai kain batik. Udah lansia bang, mungkin sekitar umur 60-an. Saya masuk, dia nggak negur saya sama sekali. Udah, karena saya pun nggak ngeliat mukanya dia bang. Waktu pas saya masuk itu nggak ngeliat mukanya dia, karena memang posisinya dia tuh seakan-akan kayak menghindar dari saya. Dalam arti menghindar itu mukanya dia ke sana, menghindar gitu. Udah saya bikin, gitu kan saya bikin. Setelah saya mau selesai bikin teh manis ini, barulah dia ngomong, tapi ngomongnya pakai bahasa Sunda. Wanita saha? Karena saya orang Betawi bang ya, saya nggak tahu gitu. Saya tahu gitu maksudnya setelah pengalaman ini bang ya gitu. Wanita saha? Maksudnya apa ya bu gitu? Wanita saha? Ngomongnya sambil lantang, bukan kayak orang manusia, maksudnya nanya kayak Jang gitu, wanita saha dari mana gitu kan. Tapi dia lantang, wanita saha dari mana? Lantang datar gitu bang. Saya nggak ngerti, emang saya orang Betawi bang ya gitu. Saya nggak ngerti apa yang dia omongin gitu kan. Selesai bikin air, dia ke belakang, saya keluar. Karena memang dari dapur ini bang, itu ada, yang saya lihat ya waktu itu masih ada ruangan lagi di belakang gitu. Tapi saya nggak tahu itu ruangan apa ya bang awalnya ya.
awalnya saya nggak tahu itu ruangan apa awalnya. Dia ke belakang, gitu. Tapi rasa penasaran saya bang, gitu. Maksudnya kayak, ini maksudnya apa ya gitu. Saya tungguin bang, saya tungguin di depan. Dia masuk ke dalam bang, ke ruangan sebelahnya lagi. Jadi ini dapur, ada ruangan sebelah yang saya nggak tahu itu apa, tapi di pandangan saya sebenarnya itu kan ada koridor. Tuh, bentuknya begini bang, oval. Tapi di pandangan saya sebenarnya dari koridor ini tuh tembok. Paham gak maksudnya bang? Jadi dari koridor ini yang bentuk oval ini, kalau kita ngelihat si koridor ini sebenarnya tembok. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin kanan kirinya memang ada ruangan gitu, entah apa gitu, saya nggak tahu karena memang saya nggak masuk bang. Iya. Tuh kan, itu pandangan saya gitu. Saya keluar kan tadi setelah bikin air, saya tungguin bang di depan. Ada sekitar 5 menit sampai 10 menit saya tungguin. Saking saya penasarannya. Iya. 5 sampai 10 menit saya tungguin kok nggak keluar gitu. Akhirnya mulailah mikir kayak, wah bukan orang ini mah, gitu kan. 5 sampai 10 menit bang gitu kan. Tapi mikir saya lagi, oh mungkin ada kamar lain di belakang sana gitu. Deh, sebaik lagi ke anak-anak gitu kan. Sebaik anak-anak, saya kasih lah minumannya ke David gitu. David, saya nggak cerita lagi bang ke anak-anak, nggak cerita apapun lagi dengan apa yang saya lihat barusan itu, saya nggak cerita lagi gitu. Dan tadi waktu pas awal kan, pas saya mau ke dapur kan saya bilang saya ngeliat anak kecil ya. Itu saya balik ke kamar udah nggak ada bang. Saya masuk kamar, saya tutup pintu dari jendela. Kan tadi saya bilang ya, di samping pintu itu ada jendela yang kalau misalnya kita tiduran di kasur pun pandangan kita itu ke Taman itu ya. Saya masuk, saya ngeliat dia tuh lagi main ayunan berdua. Dan anehnya bang, pandangan dia, saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu kok bisa-bisanya dia ini kayak mandangin saya dan saya pun mandangin dia. Padahal kan pas saya keluar dari dapur itu, kan saya nungguin si ibu-ibu itu bang 5 sampai 10 menit. Itu udah nggak ada. Si anak dua ini udah nggak ada. Saya masuk kamar, tutup pintu karena pandangan dari si kaca jendela ini memang langsung menghadap ke permainan itu gitu kan, permainan anak-anak itu. Terus saya coba buat ngeliat gitu kan ya, kok nggak ada ya gitu. Saya lihat dia lagi main ayunan berdua, karena memang ayunannya ada dua gitu. Dia mandangin saya. Di situ baru jelas mukanya bang. Itu mukanya pucat bang. Pucat, sebener-benernya pucat. Dan dia sambil nyengir kayak berdua, cewek cowok sekitar 5 sampai 6 tahunan. Dan lagi-lagi saya nggak cerita apapun karena saya nggak mau bikin kondisi itu makin wong gitu bang maksudnya. Iya. Oke. Setelah itu karena masih lama nih bang, saya pikir subuh masih lama nih. Karena kalau udah subuh kan saya ngerasanya mungkin agak sedikit tenang nih kalau subuh mah gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kita begadang nungguin subuh sambil baca-baca ayat-ayat yang kita bisa lah gitu ya. Kita begadang subuh gitu. Datanglah subuh bang. Datang subuh, bocah, ceweknya teman saya sama si David udah mulai agak tenang. Agak tenang bang. Padahal sebelumnya si David ini sebelum subuh ya bang. Setelah kejadian itu badannya biru bang. Sebelum subuh. Tapi anehnya setelah subuh itu badannya biasa. Tapi masih dingin. Tapi biasa. Setengah 6 pagi ada tukang nasi uduk. Karena kita lapar kan. Kita beli dong. Saya coba cerita sama si ibu nasi uduk ini karena saya pikir mungkin dia nih orang sini asli nih gitu. Saya coba cerita, Bu, ibu orang sini gitu. Iya dek, kenapa gitu. Bu, maaf ya gitu, saya mau tanya, villa ini dulu bekas apa ya? Emang kenapa gitu? Enggak, saya mau nanya aja gitu. Emang kenapa ya dek gitu? Soalnya semalam saya ngalamin hal-hal tuh yang nggak nalar Bu gitu. Di situ ibunya tuh buka pembicaraan bang. Lain kali kalau mau nginep di sini bilang permisi, assalamualaikum, jaga tata bahasa, jangan bawa cewek masuk ke dalam kamar bareng-bareng. Maksudnya gimana ya Bu gitu? Yang saya nggak bisa jelasin lebih lanjut. Dia bilang gitu. Oke, gitu. Mungkin dia pengen jaga nama baik dari si villa ini ya bang gitu. Iya. Nah, terus, oke.
Saya nggak dapat jawaban apa-apa. Mungkin masih ada yang dirahasiakan atau saya nggak paham lah gitu kan. Saya nggak paham. Saya masuk lagi bang ke kamar, dan saya masuk kamar setelah saya bernasi uduk ini, tiba-tiba mata saya sama teman-teman saya itu kayak terang. Yang awalnya pandangan kita ke kamar itu buram bukan maksudnya nggak bisa ngeliat ya bang, Iya. kayak samar gitu. Itu kayak, abang ngerti nggak, kayak terang, bener-bener terang gitu, kayak mata habis dicuci, gitu bang. Masuk dalam, dan abang mau tahu, kita berempat ngelihat satu isi ruangan kamar itu penuh dengan coretan-coretan. Coretan apa Bang Agung? Semua berisinya, jangan nginep di kamar ini, banyak setannya. Jangan nginep di kamar ini, banyak setannya. Penuh bang. Dari kita di situ seharian bang. Kita di situ seharian. Dari awal kita datang kita nggak ngeliat, kita tidur kita nggak, bukan tidur ya, kita tiduran kita nggak ngeliat, sampai kejadian-kejadian itu kita juga nggak ngeliat. Kok tiba-tiba ini mata bisa ngelihat banyak tulisan-tulisan kayak gitu ada di situ bang. Itu tulisan bang, ada yang dari pulpen, spidol, tipek, abu rokok, penuh bang. Kalau cuma 1-2 tulisan, mungkin pas kita masuk, ya pas kita masuk itu mungkin kita masih kayak, kita nggak ngeliat, gitu karena malam gitu. Tapi ini penuh. Oke. Bahkan kan kita beli nasi uduk dulu bang, 5:30 ya. 5:30 itu udah terang, udah lumayan terang lah, nggak terlalu terang-terang banget, cuma lumayan lah ya gitu. Kok kita nggak ngeliat? Kenapa setelah si ibu-ibu itu cerita kayak gitu, kita masuk ke kamar lagi, itu kita ngeliat? Iya. Aneh. Saya penasaran langsung bang. Saya penasaran sama apa yang saya lihat tadi malam. Si cewek yang pakai baju suster dengan, saya penasaran karena yang saya tahu atau yang kita tahu lah gitu, yang kita tahu, si jendela belakang kasur ini itu yang kita duga bang, yang kita duga si jendela ini tembusan tuh jalanan. Kita ngeduganya ya, kita ngeduganya. Saya penasaran karena memang kan saya nggak ceritakan sama anak-anak gitu kan. Saya nggak cerita sama anak-anak. Saya buka bang gordennya, dan ternyata di situ di belakang dari jendela itu ruang operasi bang. Ada ruang operasi di villa. Itu gimana bang konsepnya? Itu di ruangan itu isinya apa aja yang Abang lihat? Ada gunting operasi, masih ada infusnya, masih ada tempat tidurnya, masih ada mangkok-mangkoknya besi, lengkap. Bahkan masih ada kayak lemari buat penyimpanan obat-obatan petiga segala macem gitu. Villa ada ruang operasi. Saya mikir nih bekas apa di villa? Kok ada ruang operasi? Gitu. Terus saya penasaran juga, ini masuknya dari mana ya gitu. Saya coba bang, ini lucu bang. Penglihatan kita berempat pun awalnya kan saya kira kamar kita ini juga kan paling ujung. Penglihatan kita bang awalnya. Karena saya penasaran gitu, saya itu belum cerita bang. Setelah saya ngeliat itu saya belum cerita sama sekali, belum cerita. Saya keluar, saya penasaran bang. Kok ada ruangan lagi? Kan tadi saya bilang, saya kira kan jendela itu tuh tembusnya kan ke jalanan gitu kan. Jadi saya pikir ini udah pojok ya kamar gitu. Saya keluar, saya baru ngeh bang, itu benar-benar kayak kebuka mata bang. Saya baru ngeh, ternyata ada ruangan lagi bang. Di sebelah kamar saya. Kok ada ruangan lagi? Tapi pintunya terkunci bang, digembok gitu. Dan anehnya ini pintu beda sendiri. Entah mungkin memang belum nggak direnovasi atau memang bentuk awal villa ini begitu pintunya gitu. Cuma pintu ini beda sendiri. Dia tuh pintu dari triplek gitu yang bikinan gitu kan. Kalau yang lain kan udah pintu-pintu, dia pintu jadul tapi maksudnya nggak begitu gitu. Nah ini pintunya beda sendiri bang, beda sendiri gitu. Terus saya masih keinget sama kejadian tadi malam saya bikin air. Nah, akhirnya saya coba bang, karena udah siang ya, saya udah berani dong gitu kan. Saya coba buat ke dapur lagi gitu kan, saya penasaran gitu, apa mungkin si ibu itu memang mau ke kamarnya tapi lewat situ gitu kan ya. Terus saya ke dalam, ke dapur, dan ternyata bang,
Bener. Di sebelah koridor dapur itu nggak ada ruangan. Itu cuma penyimpanan kayak barang-barang nggak terpakai lah gitu bang. Kayak panci-panci udah nggak terpakai, gelas-gelas segala macem gitu. Nggak ada ruangan, nggak ada pintu, nggak ada ruang tembus apapun. Oke. Cuma ruangan kecil yang ukurannya mungkin kayak 4x4 lah gitu ya, 4x4 kecil bang. Itu cuma buat penyimpanan barang-barang bekas. Pertanyaan saya, terus ibu-ibu semalam yang saya lihat kemana arahnya? Kalau memang gak ada tembusan, itu cuma koridor doang bang ternyata, koridor gitu. Dan itu nggak ada pintu ataupun, cuma ruangan kecil penyimpanan barang-barang bekas. Oke. Akhirnya dari situ yang awalnya kita niatnya mau ke Curug, karena teman saya ini pun si David ini tuh belum ini bang, belum begitu seger gitu, kayak masih kayak lemes gitu bang. Jadi akhirnya kita mutusin kayak, udah yuk gak usah ke Curug gitu, balik aja langsung gitu. Oh ya udah gitu kan. Terus kita mau izin bang, kita akhirnya tuh sekitar jam 7-8 pagian tuh kita mutusin buat check out. Kita mutusin check out, terus kita nemuin sama si bapak yang penunggu villa itu. Nah, entah kenapa sih teman saya ini ceweknya letuk bang berani. Pak, ini kamar air otomatis ya? Dia nanya begitu. Hah? Enggak gitu. Emang kenapa? Oh enggak. Anehnya dia cuma nanya soal air. Oke. Padahal dia ngalamin bisa dibilang kayak kesurupan lah ya gitu. Dia nggak nyebutin soal itu bang. Si bapak dia cuma mempertanyakan soal air ini otomatis atau enggak. Itu aneh buat saya juga. Kayak bukan dia yang nanya atau saya nggak ngerti deh gitu. Kayak saya nggak ngerti. Akhirnya kita mutusin buat pulang aja. Kita pulang, barulah setelah keluar dari villa itu bang, saya ngeberaniin diri buat cerita. Pas saya cerita ke teman saya soal semua yang saya alamin, si David ini teriak. Wah! Itu di jalan bang? Di jalan bang, kita mau pulang, dia teriak. Padahal sih cuma cerita gitu. Tadi malam gue ngeliat ini, tadi malam gue begini. Dia teriak. Kan saya bawa motor kan, gitu. Teriak dia tengah jalan. Terus saya tanya gitu, lu kenapa gitu? Dia diem. Nah akhirnya kena, saya pikir udah deh, kayaknya emang udah gak kondusif banget ini. Udah kita pulang yuk gitu. Secepat mungkin kita pulang yuk gitu. Pulanglah kita bang itu, pokoknya dari jam 10 pagian saya jalan tuh, kita pulang sampai ke rumah itu sekitar jam 12 sampai jam 1. Oke. Di situ posisinya si David bang, teman saya, setelah saya antar pulang, itu masih keren bego bang. Posisinya ya, jadi karena saya yang bawa motor kan, di belakang pun dia ibaratnya nggak ada obrolan apapun gitu kan. Saya coba ngajak ngobrol juga dia nggak nyaut, maksudnya nggak bales nanya atau apa gitu, pokoknya nggak nyaut lah gitu kan. Sampai di rumahnya pun si David ini tuh masih keren bego gitu, masih cuma diem gitu. Sampai ibu nanya ke saya lah, ini kenapa gue si David gitu? Enggak mah nggak apa-apa gitu ya, capean doang kali gitu. Saya nggak berani jujur awalnya gitu. Saya pikir nanti juga mungkin sore mah udah sadar kali, saya pikir gitu bang gitu. Saya nggak terlalu mikir yang jauh-jauh gimana gitu. Saya pikir sore mah sadar kali gitu kan. Dan ternyata bang, hari berlalu, sampai 7 hari nih anak masih begitu bang. Bahkan ibunya bilang ke saya, setiap malam dia ngigo. Emang ngigo apa bang? Jangan dia begini tangannya. Gila seremnya. 7 hari berturut-turut. Akhirnya di hari ke-7 itulah dipanggil orang pintar karena memang ada saudaranya David yang ya bisa lah gitu ya gitu. Disembunyiin sama dia di hari ke-7. Kalau tanpa disembunyiin sama dia saya nggak tahu tuh bang. Dan di hari ke-7 itulah disembunyiin sama saudaranya dia gitu. Ya alhamdulillahnya bisa lah gitu. Di situ baru saya jujur-jujuran gitu sama keluarganya David gitu.
saya ngalamin ini, ngalamin itu gitu ya. Ya respon keluarganya itu kaget Bang gitu. Lah, laki lu ngapain sih katanya gitu. Udah tahu villa ibaratnya udah nggak bener tuh, kok ibaratnya murah-murah begitu gitu. Kenapa ibaratnya lu mau pada nginep di situ gitu lah gitu. Anak muda gitu kan ya, pengen yang murah gitu kan ya, malah nggak ada duitnya gitu kan ya. Lu pada aneh-aneh kali. Nah, enggak gitu. Itu nanya ke saya doang Bang, tanpa ada si Nurdin sama ceweknya. Karena saya nggak tahu juga Bang apa yang mereka lakukan ketika saya beli makan waktu itu gitu. Saya nggak tahu ya Bang gitu. Jadi saya keinget tuh Bang, jadi waktu pas ibunya David bilang, lu aneh-aneh kali gitu. Nah saya ngerasa emang saya gak aneh-aneh gitu kan. Enggak gitu, aneh-aneh gimana kagak Wak gitu kan ya. Cuma biasa tidur aja gitu kan ya, cuma pengen ke Curug kok niatnya gitu kan. Karena udah kemalaman ya kita nyari villa, nyari penginapan gitu kan. Iya. Kalau nggak aneh-aneh mah nggak mungkin begini. Kagak Wak, sumpah Wak nggak aneh-aneh. Cuma saya nggak tahu kalau misalkan si Nurdin sama si ceweknya itu saya nggak tahu gitu kan ya. Karena saya itu ngejawab ya tentang diri saya gitu kan, sama dia, sama si David gitu ya. Memang kita nggak aneh-aneh gitu kan, maksudnya ya kita nggak ngelakuin hal-hal yang macam-macam lah gitu. Nah itu pun keluarga David itu nggak apa ya, maksudnya nggak pernah mempersalahkan juga itu gitu setelah itunya Bang gitu kan. Jadi nggak nanya lagi ke Nurdinnya atau ke ceweknya, nggak nanya lagi Bang gitu. Jadi nggak tahu kita sampai sekarang tuh mereka tuh ngapain gitu kan ya. Cewek cowok di dalam kamar mungkin gitu Bang ya gitu. Cuma kita nggak mau suzon gitu kan. Udah setelah itu udah Bang kita balik ke rumah masing-masing tuh. Nah, kita mencoba buat ya udah ngelupain gitu kan apa yang udah terjadi gitu kan. 5 bulan kemudian Bang, teman sekolah saya gitu, dia ngajakin liburan bareng, jalan-jalan gitu kan. Karena yang pertama itu kita nggak jadi nih Bang nih ke Curug itu. Nah situ saya rekomendasiin ke Curug yang awalnya saya mau datang itu Bang gitu. Karena memang kan yang pertama itu kan kita nggak jadi nih datang ke Curug itu gitu. Akhirnya saya coba rekomendasi ke mereka, saya bilang kita ke Curug ini aja yuk gitu. Mereka mau gitu. Oh boleh gitu kan. Saya tanya mau naik apaan gitu. Kemarin gue naik motor, mereka nggak mau, mereka bilang katanya ya gak lah motor mah ngeri gitu. Ya udah ngecer aja naik kereta. Ya udah naik kereta lah kita akhirnya Bang gitu. Kita berangkat itu karena yang pertama itu kita pengalamannya kayak gitu. Akhirnya saya mutusin buat akhirnya kita berangkat agak siangan nih gitu. Berangkat siang sekitar jam 12-an kita berangkat gitu kan. Kita ketemuan di stasiun Bekasi. Temuan stasiun Bekasi ada sekitar 9 orang yang ikut, ternyata 3 cewek, 6 cowok. Itu teman-teman saya semua tuh Bang, yang ceweknya juga teman-teman saya. Cuma kalau yang ceweknya ini memang angkatan saya sekolah lah gitu. Jadi yang ngajak tuh memang mereka orang ini, 3 orang cewek ini yang ngajak. Nah, akhirnya kita berangkat siang jam 12, kita ngecer naik kereta. Kita sampai stasiun Bogor itu sekitar jam setengah 4 sore. Nah dari stasiun Bogor ini kan kalau mau ke Curugnya atau kalau mau ke villa itu pun itu kan kita masih harus naik angkutan umum, naik ke atas Cisarua. Akhirnya kita ngecer lagi tuh, kita charter mobil angkutan umum buat ber-9 orang itu. Kita charter dan entah kenapa nih tiba-tiba pikiran saya pas saya lewatin Cisarua itu, gak tahu siapa, saya keinget sama si villa ini nih. Karena kita kan udah capek nih ya gitu. Emang niat kita juga masih mau nginep Bang. Kita tuh ke Curug itu mau nginep juga. Jadi memang karena itu udah sore banget juga, kan nggak mungkin juga ke Curug gitu kan, udah tutup lah gitu. Akhirnya kita emang ada yang mau nginep juga, mau nginep, baru besok paginya baru ke Curugnya gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa, saya inget nih sama villa sebelumnya cerita saya itu. Sering ke kiri, nemu nih si villa yang kemarin. Entah kenapa di pikiran saya gitu, saya masih penasaran sama si villa ini. Akhirnya saya bilang sama anak-anak, nginep di villa sini aja yuk. Villa mana? Itu gitu. Murah, gue pernah ke situ gitu.
berapa? 65.000 satu kamar bisa rame-rame. Gue bilang gitu bang. Saya bilang gitu. Boleh. Berhentilah kita. Berhenti. Ke villa itu lagi akhirnya. Ketemu si bapak yang sama dan dia masih ingat sama saya. Mau kemana lagi? Ini pak kemarin kan gak jadi ke Curugnya, kecapean gitu. Ini mau kesana lagi gitu. Oh iya gitu. Ini banyak banget sekarang gitu. Iya pak gitu. Terus saya tanya, Pak kamar kemarin masih kosong gak ya gitu. Itu antara saya nantang, antara saya penasaran, saya nggak ngerti apa yang ada di otak saya, tapi saya masih mau nginep di kamar itu bang. Saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran saya waktu itu. Saya masih mau mencoba bener-bener kayak ngiyakinin hal-hal yang terjadi kemarin gitu. Sekaligus kayak apa ya? Kayak mau dibilang ngeprank enggak, dibilang kayak mau ngerjain teman-teman iya. Gitu. Kayak mau ngasih ini dia, mau ngasih ngerasain teman-teman saya lah gitu, apa yang saya alamin kemarin. Akhirnya saya tanya, Pak, kamar kemarin kosong nggak ya gitu. Dia jawabnya lama bang, anehnya. Jawabnya lama, gak lama dia jawab, aduh udah penuh gitu. Yang kosong cuma satu nih di depan, kata dia gitu. Soalnya karena kita ber9 orang, dia nanya kan ini mau 2 kamar atau 1 kamar ya gitu. 1 kamar aja deh pak, gitu yang buat rame-rame gitu. Kalau 1 kamar, kalau misalnya 1 kamar buat rame-rame kayak gini nggak masuk. Kalau kamar kemarin, kata dia gitu. Iya. Kamar depan tuh katanya lebih besar. Ini aja ya mau nggak? Kata dia. Oke pak nggak apa-apa gitu. Ini berapa ya gitu? Kata lebih mahal, 75.000. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Pas saya buka, dianterin lah sama dia gitu aja. Dianterin sama dia ke kamarnya. Saya buka, memang luas banget bang. Luas banget. Dia ada 2 kasur lah gitu. Ada 2 kasur dan ada 2 sekat. Memang 1 ruangan tapi cuma disekat doang kasurnya gitu. Kasur pertama sama kasur kedua gitu. Itu pun kasurnya lebar-lebar gitu. Dan anehnya bentuk dari si kamar ini itu, kamar mandinya itu ada di depan bang. Jadi nggak ada di belakang. Jadi si kamar mandinya ini ada di depan. Kita buka pintu, si kamar mandi ada di sebelah kanan. Si kamar mandi. Terus ada lorong gitu, koridor. Kita masuk ke koridor. Nah itulah baru tempat tidurnya. Gitu. Disekat, ada lagi tempat tidur. Jadi dia manjang doang. Gitu. Manjang doang. Kita cerita, anak-anak setuju, udah nggak apa-apa gitu. Cuma semalam doang kan. Gitu. Cuma semalam. Ya udah nggak apa-apa deh Gung gitu. Semalam doang kan, dia patung-patungan. Di mana lagi maksudnya villa murah 75.000 bisa 9 orang gitu kan. Iya. Udah, dari situlah akhirnya kita putus buat nginep. Padahal harapan saya sih awalnya pengen di kamar yang waktu itu bang, cuma karena katanya penuh, katanya ada yang ngisi gitu. Ya udah nggak apa-apa di kamar ini gitu. Niatan saya yang awalnya pengen cari tahu lagi tentang apa yang saya alamin, bisa dibilang kayak nggak bakal dapet nih, pikiran saya gitu. Bakal dapet nih gitu, ya udahlah gitu kan. Selang cerita bang, singkat cerita, ngobrol, kita di kasur 1 gitu kan. Kita ngumpul rame-rame gitu di kasur itu, ngobrol lah. Habis maghrib segera bang, saya mau mandi. Kan posisi kamar mandinya itu di depan bang, aneh. Saya mandi dan kamar mandinya ini itu dindingnya itu nggak nempel di tembok atas plafon. Dinding tembok sisi kanan kirinya itu nggak nyatu bang sama plafon. Gitu, ada sela gitu kan ya, ada sela. Dan di situ ada kayak buat apa ya, nyangkelin anduk lah gitu. Kayak saya mandi gitu kan, jebur. Anduk di atas itu ada yang narik bang. Tarik. Woi, siapa sih nih? Anduk gua goblok. Gak ada yang nyaut. Saya keluar lagi, kok bocah masih orang ngobrol. Tuh. Terus saya keluar tuh gak pakai apa-apa. Karena saya pikir cuma begini doang gitu. Saya pikir ya udahlah gitu. Maksudnya dibilang malu ya malu gitu. Cuma maksudnya saya keluar pun kalau misalkan saya gak pakai anduk sama aja gitu kan. Akhirnya cuma pakai baju lah gitu, diginiin gitu kan. Saya keluar mau ngambil anduk lagi lah, iya bocah masih pernah ngobrol bang di kamar gitu. Saya ambil anduk, saya cantolin lagi, saya mandi lagi ke dalam, ditarik lagi bang anduk itu, tarik lagi, keluar lagi dong saya gitu, keluar lagi,
niatnya mau marah-marah. Tuh niatnya. Saya bilang anduk, saya andukan. Saya tanya bocah, tadi siapa yang bilang anduk gua gitu? Lah, tadi kan bilang anduk lu. Kata bocah gitu kompak. Nah gua gimana dia narik anduk? Dih, ngaco lu. Bocah lagi pada ngobrol di sini. Serius Pele, jangan ngerjain gitu, nggak lucu. Lah, kagak ada Gung, bocah pada ngobrol sini. Mulai negatif pikiran bang. Dah, saya ganti baju. Sekitar jam 9-an bang. Karena kan memang kasurnya itu kan cuma dibagi dua, disekatnya pakai kayak dinding kayu gitu bang, triplek. Jadi bukan dinding batu gitu kan. Sekitar jam 9 malaman, saya main HP sendirian gitu kan. Bocah lagi pada main kartu, karena memang saya gak suka main kartu lah gitu. Jadi saya menyendiri aja di kamar, di kasur sebelah gitu. Oke. Saya asik main HP. Yang tadinya saya dengar mereka ini ngobrolnya tuh pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba di kuping saya bang, gemuruh orang ngobrol, tapi mereka ngobrol pakai bahasa Sunda bang. Padahal nggak ada satupun teman saya tuh yang orang Sunda. Mereka tuh orang Betawi, orang Jawa, nggak ada orang Sunda satupun. Saya keluar, lu ngobrolin apaan sih lu? Ngomong pakai bahasa Sunda, hah? Dia bingung dong bocah, hah? Gila lu, ratakin saya gitu. Gila lu, ratakin saya lah. Balik lagi ke kasur. Ngedenger lagi bang, mereka ngobrol dengan pakai bahasa Sunda lagi. Ini bocah sebenarnya ngobrol siapa sih? Saya keluar lagi. Iya lagi main kartu gitu. Kok di kuping saya ngedengernya mereka ngobrol pakai bahasa Sunda? Mulai negatif bang. Kok saya mikirnya saya menguji mereka, malah saya yang kena nih. Padahal awalnya saya masih penasaran sama villa ini, bukan maksudnya saya nantang gitu kan, bukan berarti saya berani, bukan gitu. Maksudnya kayak penasaran, terus jujur emang iya bang, pengen ngerjain juga gitu, pengen ngasih tahu anak-anak, villa ini serem loh gitu, niatnya gitu. Kok aja saya yang kena nih? Gak lama situ saya irawin lah gitu, soal ngobrol-ngobrolan Sunda itu. Sekitar dapat jam 10 malaman, mereka masih asik main kartu. Saya nyium bau anyir bang. Itu di hidung saya bang, bener-bener kuat banget bau anyir. Anyir seanyir-anyirnya anyir bang. Saya penasaran kan, apa sudah bangke, dan anehnya kok masa baru kecium. Iya. Tadi gue masuk nggak ada bau-bauan, kok ini tiba-tiba bau anyir gitu, kayak anyir yang kayak bau yang ke bawah angin. Saya keluar air bang. Saya tanya, lu nyium bau anyir gak sih? Hah? Gak ada. Gila lu ya? Malah diteriakin kayak gitu sama anak-anak. Balik lagi saya bang, kasur. Coba tiduran lagi. Nyium lagi bang. Nyium lagi bau anyir itu. Keluar lagi. Beneran. Bau banget anyirnya gitu. Di mana sih Gung? Ini kasur sebelah. Lah masa di sini nggak nyium, di situ nyium? Anak-anak bilang gitu. Bener asli bau banget anyirnya gitu. Bangke kali ya gitu. Coba cari kalau emang bangke mah. Anak-anak gitu kan. Dicari tuh sama anak-anak bang, di bawah kasur. Gitu. Nggak ada bang. Saya pikir kayak saya halu kali ini gitu kan. Maksudnya kayak karena kepikiran kejadian yang sebelumnya di villa ini gitu. Jadi saya halu nih. Saya pikir gitu kan. Udah saya nggak hirauin bang. Saya tiduran lagi, main HP lagi. Tuh ada suara cowok manggil saya bang. Gung. Suaranya gede banget bang. Suara yang nggak saya kenal dari sekian banyaknya teman saya di samping. Dia manggil saya Gung. Gemak gitu suaranya. Saya nyari dong. Saya ke sebelah. Saya manggil gue ya. Kagak. Udah. Nah, saya balik lagi tuh bang ke kasur saya gitu. Situ saya baru rebahan sebentar bang. Suara itu ngomong pakai bahasa Sunda. Dia bilang, "Mane ka dieu deui." Saya nggak ngerti maksudnya apa awalnya. "Mane ka dieu deui." Tapi karena saya ngerasa udah janggal nih bang, udah janggal. Udah nih, kena lagi nih. Tapi yang saya aneh kok saya. Kenapa mereka nggak ada yang diganggu sebelah?
Apa karena saya lagi sendirian? Tapi kan tadi saya kamar mandi pun saya diganggu. Si ke kasur ini pun saya diganggu. Niat saya kan gak begini sebenarnya awalnya. Pikir saya sih gitu bang. Pikiran saya seperti itu. Kan niat saya itu karena saya pengen penasaran doang. Saya penasaran doang lah sama si villa ini. Ditambah kayak pengen ngasih tahu si teman-teman saya ini, villa ini serem loh gitu. Tujuan saya kenapa jadi saya yang kena nih. Terus saya gak hirauin bang. Saya balik tiduran lagi. Baru begini bang. Suara itu lagi ngomong lagi bang. Ulah di dia balik sih ya. Itu ngomongnya lantang bang. Lantang banget. Yang merinding di badan saya. Lari ke bilik bocah. Lu kenapa sih Gung? Dari tadi kirang pele lu. Anjing kamar sebelah begitu. Lah begitu gimana lu? Saya cerita tuh bang di situ. Masalah bau anjir. Masalah ada orang yang manggil saya. Masalah orang pakai bahasa Sunda ngomong gitu, saya nggak ngerti apa artinya gitu. Udah, kirang pele lu sini makan udah ngumpul, ngapain lagi sendirian situ? Cocok tuh bang, maksudnya kayak udah makan lagi ngapain lu sendirian di sebelah? Di sini aja diem, ngumpul rame-rame, main kartu. Anjir, kok gue malah yang kena ya? Mikir saya bang, kok malah jadi saya yang ke teror gitu. Nah, gak lama dari situ saya mau kencing bang. Saya mau kencing, perut kencing. Dan entah kenapa bang, saya itu memang orangnya tuh kalau dimanapun gitu bang, di rumah pun gitu, kalau misalkan mau beli rokok malam-malam, mata saya sih memang nggak bisa diem, kadang jelalatan lihat kanan kiri. Entah kenapa saya mau ke WC itu kan WC di depan ya bang gitu. Bodohnya saya ngelihat ke samping kasur itu bang. Saking jelalatan mata gitu. Saya ke samping gitu, saya sambil jalan gitu kan ke samping gitu. Pocong bang, di pojokan. Tapi jelas Bang Agung. Jelas bang, jelas banget. Tapi anehnya di sini tuh fisiknya dia itu kayak asap ngegumpal. Asap ngegumpal berbentuk pocong. Mukanya itu juga jelas bang, hitam, gosong, dan giginya ini kelihatan bang. Jadi kayak daging bibirnya nggak ada. Jelas bang. Apa nggak sepelang saya bisa lihat gituan? Saya lari ke bocah langsung bang. Saya peluk bocah. Astagfirullahaladzim, gue liat pocong. Gue liat pocong di mana? Itu di pojokan. Lihat pocong nggak ada. Kok jadi saya yang kena bang? Saya pikir. Kalau tadi awalnya saya cuma penasaran awalnya. Ini bukan berarti saya nantangin atau saya berani, enggak. Kalau saya berani mungkin saya nggak akan teriak ketika saya ngelihat, saya nggak mungkin nanya ketika saya nggak denger. Saya penasaran dan tadinya mau ngasih tahu anak-anak, kamu di villa ini serem loh gitu. Kok tapi malah saya yang kena lagi bang. Kayak saya ditenangin sama bocah bang. Saya ditenangin sama bocah. Wah, ini nggak beres kali ini kamar. Cuma dari 9 orang itu bang, cuma saya doang. Kalau yang pertama kan kita berempat ngeliat bang. Ini kenapa cuma saya doang? Itu bang. Tanya-tanya lah saya sama anak-anak. Lu sebelumnya pernah kesini kan Gung? Itu posisi padahal udah jam 11 sampai jam 12 malaman bang. Tapi kita malah ngobrolin gituan, habis saya ingat gituan. Lu udah pernah nginep sini kan Gung sebelumnya? Udah. Begini juga lu. Saya diem. Awalnya saya nggak mau jujur. Saya jawab, iya sama. Lah terus kenapa lo ngajakin ke sini? Ya nggak apa-apa sih, cuma penasaran aja. Penasaran apa emang mau ngerjain bocah lo? Enggak, penasaran aja. Nah sekarang malah lu ketulah nih, anak-anak gitu bang. Tahu dah, tidur dah, kata anak-anak yang lain bang. Gitu. Udah kasihan si Agung dah gitu. Akhirnya saya minta temenin bocah bang, satu orang buat tidur di kamar samping karena memang saya nggak suka aktivitas kartu-kartuan begitu gitu. Saya di situ pun saya juga nanti kayak orang boon gitu kan. Mata gue juga ngantuk nih gitu. Temenin gue tidur yuk satu orang samping gitu. Udah gitu. Temenin saya sama teman saya satu orang bang. Sampai jam 2 tuh bang, kita ngobrol. Saya ngobrol sama teman saya.
Itu nggak ada bang, nggak ada maksudnya kayak saya dengar apa, nyium apa gitu, atau apa-apalah itu suara-suara apa gitu, itu nggak ada gitu. Saya ngobrol pun dengan tujuan tuh ngilangin rasa horor yang saya alami gitu kan. Nah tapi nggak lama bang, teman saya dengar suara cewek ngomong gini bang, ibu gering naon. Seketika temen saya kaget, karena katanya itu kayak di samping kupingnya dia. Hah? Bung, lu ngomong ya? Ngomong apaan? Ada suara cewek ngomong di kuping gua. Ngomong apaan? Tahu, pakai bahasa Sunda. Iya ngomongnya apaan? Ibu gering naon. Nah, lu beneran? Dia masuk ku bohong. Jelas banget di kuping gua, makan kuping gini-gini celinguk. Apa gua halu ya? Tadi gitu. Nah, gak tahu gitu. Wah, kena nih gua Gung. Bilang gitu bang. Cuma saya mikir, kok cewek dia? Kan saya cowok. Dengar suaranya kan. Nah saya lihat pun pocong gitu kan. Kok ada suara cewek gitu. Ibu gering naon. Bilang gitu. Hening tuh bang saya bang. Saya hening setelah teman saya dengar suara itu gitu kan. Saya hening, saya diem gitu kan. Saling cuek-cuekan gitu. Udah gak lama kemudian bang, teman saya itu megang saya kenceng banget bang. Meluk gitu. Meluk tanpa suara. Cuma meluk, gemeteran badannya. Cuma meluk dan gemeteran badannya. Lu kenapa? Woi, kenapa lu gitu? Saya tanya gitu kan. Anjrit Gung. Anjrit. Lu kenapa? Itu ada cewek pakai baju suster. Hah? Ngepris saya bang. Cewek pakai baju suster. Ngeprisnya saya inget. Yang kemarin saya lihat juga. Saya tanya. Di mana? Itu Gung di kaki gua. Dia lewat. Di kaki gua katanya bang, dia lewat. Udah saya nggak tanya lagi bang, saya nggak tanya maksudnya bentukannya gimana enggak. Karena saya pernah lihat juga. Udah itu fix dia. Yang pernah saya lihat juga. Kayaknya saya bawa gabung bang. Udah saya tenangin kan teman saya. Udah sebelahnya bocah yuk gabung yuk gitu. Jadi udah nggak beres nih gitu kan. Gabung sebelah yuk gitu. Gabung gua bocah bang, saya gabung sama bocah. Langsung cerita sama anak-anak. Kalau misalkan teman saya itu bisa lihat begituan lah gitu, bisa ngalamin begituan juga lah gitu, cerita. Gitu. Kok aneh sih gunya, teman saya gitu bang. Kok kamar sebelah doang, kasur sebelah doang, ini kita enggak kok gitu. Kata gue nggak ngerti dah gitu. Udah gue tidur di kamar samping lah gitu kan. Teman saya bilang gitu kan, udah gue di samping deh gitu. Ntar lu di sini pada gitu. Udah. Tapi anehnya, pas teman saya di samping itu, dia nggak ngalamin apapun bang. Sampai subuh datang ya, sampai subuh datang itu teman saya nggak ngalamin apapun. Berarti di malam itu cuma saya dan teman saya itu yang ngalamin. Itu aneh bang. Sampai subuh datang bang. Sedangkan saya di situ baru sebentar aja, baru rebahan aja udah ada suara, baru rebahan sebentar ada bau. Kok dia nggak ngalamin apapun dari kejadian saya setelah itu sampai subuh, nggak ngalamin apapun bang. Akhirnya subuh itu kita benar-benar nggak tidur sama sekali bang sampai subuh itu. Baru tidur itu sekitar jam 5 bang. Baru tidur jam 5. Jam 5 pagi kita baru tidur. Karena memang niat kita tuh mau ke Curug kita agak siangan gitu. Oke. Terus kita tidur, bangun sekitar jam 9 pagi. Bangun jam 9 pagi, kita check out, dan alhamdulillah bang, gak ada apapun lagi yang kita atau saya alamin gitu kan setelah keluar dari villa itu gitu kan. Tapi saya masih penasaran bang, saya masih penasaran sama si kamar kemarin itu bang. Saya mau nanya sama si penjaga villa, saya nggak berani. Makanya pas saya keluar dari kamar itu, kamar yang kedua saya tempatin itu, saya masih sempet tuh bang ngelihat kamar yang saya tempatin. Dan kalau abang mau tahu, ternyata si penjaga villa itu bohong. Di kamar itu nggak ada penghuninya yang lagi tidur. Saya nggak tahu memang orang yang udah check out atau gimana, tapi biasanya orang check out kan jam 12 siang. Ini kan baru jam 9 kan. 9 kok pintunya kebuka terus nggak ada orang. Dan di situ ternyata cat dindingnya udah diperbarui di kamar itu ya bang. Jadi pintunya kebuka bang, kelihatan sama saya gitu kan.
Karena kan kamar kedua saya ini kan di depan gitu. Jadi dia bentuknya memang kita masuk ke villa itu, kita masuk. Nah, ini ininya sebelah kiri bang gitu. Ya, kamar saya yang kedua ini. Nah kalau kamar yang pertama itu kita masih lurus dikit, baru ke kanan, ke kiri di pojok gitu. Jadi kan saya cuma tinggal nengok gitu doang bang gitu, lihat gitu kan. Kita dindingnya itu catnya diperbarui. Oke akhirnya saya izin pamit sama penjaga villanya gitu kan sekitar jam 9 jam 10 pagi 9:10 pagian lah gitu sekitar jam segituan tanpa saya cerita aneh-aneh lah ke penjaga villanya karena kita memang mau mutusin ke Curug itu agak siangan bang. Oke. Akhirnya kita check out, kita keluar, kita mutusin buat jalan kaki aja yuk kita ke Curugnya gitu kan. Memang lumayan sih gitu kan, belum naik ke atasnya lagi kan gitu. Ya, anak-anak pada semangat tuh, nggak apa-apa ayo, nggak apa-apa yuk gitu kan. Udah, kita ke Curug tuh bang kita naik ke atas. Nah pas tanjakan mau ke atas Curug itu bang, gitu kan tuh nanjak bang naik ke atas ya. Itu ada penjual buah bang, itu kakek-kakek. Saya nggak tahu ini orang manusia atau so tahu atau gimana. Saya nggak ngerti. Dia nanya ke saya bang, nginep di villa itu ya? Lah, iya kayak gitu. Kok tahu gitu? Gimana pengalamannya? Gitu. Sambil dia melototin saya, sambil dia bilang, gimana pengalamannya? Bahkan sampai hari ini saya mesti bertanya-tanya bang, dia itu manusia atau apa? Jam 10 pagi saya ke Curug, masa iya masih ada hantu? Saya pikir gitu kan. Tapi kalau misalkan dia manusia, dia tahu dari mana saya ibaratnya habis nginep di villa itu. Dan kenapa dia bilang bagaimana pengalamannya sambil melotot? Udah tua bang, kakek-kakek. Saya nggak tahu itu benar manusia. Kalau mungkin manusia memang benar manusia, mungkin sekarang masih ada gitu yang di situ. Dia tuh dagang buah kayak pepaya gitu bang, pepaya, markisa gitu gitulah gitu buah-buahan gitu. Itu pas belokan mau ke atas curugnya, gitu bang. Jadi ya. Pengalaman yang nggak bisa saya lupain sampai hari ini gitu, masih banyak pertanyaan-pertanyaan di otak saya gitu, maksudnya tentang ini villa bekas apa gitu, masih banyak banget pertanyaan-pertanyaannya gitu. Bahkan sampai hari ini pun, sampai di tanggal sekarang saya cerita ini, saya dengar-dengar dari teman saya itu, kan saya minta izin sama teman saya kan buat cerita ini. Saya dengar-dengar si villanya udah nggak aktif bang. Terakhir teman saya katanya ke sana, nyatanya bukan ke sana bang, ya maksudnya lewat lah gitu, lewat sana gitu, lewat villa ini. Sekarang itu udah jadi semak belukar gitu bang, semak belukar. Mungkin di sini ada yang tahu juga penonton baru Caps Lock. Posisinya pokoknya dia arah ke Cisarua bang, arah ke Cisarua atas, dia ada sebelah kiri dan bentuknya itu mungkin kalau setelah saya ingat-ingat sekarang gitu, setelah saya udah dewasa gini, itu memang agak mirip-mirip sama puskesmas. Kalau saya ingat-ingat setelah saya dewasa ya, waktu itu saya nggak curiga nih karena mungkin karena masih bocah atau gimana gitu kan. Setelah saya dewasa gitu, mungkin memang bentuknya itu kayak puskesmas. Di sampingnya itu ada tukang tambal ban sama warung kecil. Gitu bang. Jadi segitu aja bang cerita dari saya. Nah nih Bang Agung, kan tadi abang bilang nih ada ruangan bekas operasi dan terus bilang abang balik lagi nih karena penasaran. Terus Bang Agung di situ sempat gak bang ngebuka pintunya atau ngedobrak pintunya itu ke ruangan itu karena penasaran? Ada bang, ada. Cuma karena kita datang atau sampai di situ kan sore, saya lupa lah bisa dibilang sama penasaran saya itu soal si kamar ini gitu. Jadi datang sore kan saya langsung mandi tadi kan, langsung mandi terus malah ngalamin lah yang tadi saya bilang tadi, saya ceritain tadi, saya ngalamin itu, jadi nggak keinget sama penasaran saya soal si kamar ini, gitu bang. Jadi keinget itu justru malah setelah check out malah saya baru inget penasaran saya itu, gitu. Makanya saya tengok si kamar itu, ternyata nggak ada yang tidur di situ. Nah terus nih bang, pas abang pulang nih sampai rumah, ada gak nih bang? Mungkin Bang Agung atau teman Bang Agung nih pas nyampe rumah ada yang ngikutin gitu sosok yang di sana ngeganggu sampai rumah gitu. Bahkan mungkin sampai kayak ke bawah mimpi lah ya, kayak direp-rep gitu. Alhamdulillah enggak bang. Bahkan di situ juga kan yang ngalamin bener-bener ngeliat kan saya dan teman saya kan. Itu pun teman saya itu kan bisa dibilang kayak di akhir-akhir ngelihatnya gitu. Jadi nggak ada yang ngalamin.
Nah, terus kalau teman abang nih yang namanya Nurdin ini sempet ada kabar lagi gak bang dari dia nih orang ini? Ada bang, waktu pas yang pertama itu memang saya nanya langsung ke teman saya si Nurdin itu. Din, kemarin tuh kan si David diobatin gitu kan. Terus nyokapnya tuh nanya-nanya sama gua, lu pada aneh-aneh gak di sana, gini-gini gitu. Lu sebenarnya ngapain aja sih kemarin tuh pas gua lagi makan sama si David? Saya nanya gitu bang. Ah, lu kayak nggak tahu aja. Maksudnya? Iya, lu begituan. Ah, lu berarti lu nih kemarin gara-garanya kali. Gue bilang gitu bang. Jadi ternyata waktu pas kejadian pertama itu apa yang dialami ceweknya ini itu setelah mereka tuh begituan. Jadi bukan sebelum tapi sesudah mereka begituan, ceweknya ngalamin itu. Terus waktu itu abang sempat gak nih bang nyari nyari tahu lah tentang villa itu gitu? Apakah udah lama terbengkalai atau emang fine aja itu villa itu? Nah untuk yang kedua kali saya ke situ bang, di sebelah villa ini kan memang ada bengkel, kecil tapi bangnya gitu. Sebelum saya ke Curug, sorry ada suara apa tadi? Udah biasa teman, dimin aja. Di samping villa itu kan memang ada bengkel kecil bang. Gitu. Jadi sebelum saya berangkat ke Curug, sempat mampir dulu ke bengkel itu, gitu. Karena memang ada warung kecil juga, gitu buat ngopi, gitu kan. Nah pas saya ngopi situ, memang saya sempat nanya sama tukang bengkel lah gitu. Yang pertama kan saya memang nggak sempat nanya-nanya gitu. Yang kedua ini saya nanya-nanya ke dia, saya tanya, bang, sorry mau nanya gitu. Villa ini dari awal memang bentuknya kayak gini atau gimana ya bang gitu kan ya. Kenapa emang dia gitu? Nah, kebetulan memang dia bukan orang Sunda bang, gitu, perantau gitu. Jadi ngomong pakai bahasa Indonesia lah gitu. Kenapa emang dia gitu? Gak apa-apa sih bang gitu, pengen tahu aja gitu. Soalnya aneh aja bentuknya kayak gini gitu. Caranya gitu. Terus si tukang bengkelnya bilang, nih dulu tuh klinik. Ah, iya deh, lu klinik. Terus sempat kebakaran. Katanya sih ada yang meninggal di sini. Suster sama beberapa pasien. Ah serius bang gitu. Iya gitu. Tahun berapa bang gitu. Oh tahun berapa saya nggak tahu dah karena saya juga kan pendatang gitu. Saya dengar cerita doang. Ternyata dia juga dengar cerita doang bang. Tapi dia katanya taunya sejarah dari villa itu begitu katanya. Memang bekas klinik terus kebakaran terus ditinggal dijadikan villa gitu bang. Oke, mungkin cukup sekian kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga sehat selalu teman-teman di rumah ya. Panjang umur, rezekinya banyak, rezekinya berlimpah, hidupnya dalam keberkahan. Amin. Pokoknya lancar segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Geopolitik maksudnya kayak gitu. Di mana-mana war. Di kampung saya juga ada yang banyak war tuh. Anak-anak ABG, War, ML, Mobile Legend. Oke, sehat terus ya. Pokoknya amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.